Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan pada Natal seperti ini, suasana Natal perlunya jaga hati. Supaya kita jangan terpancing emosi atau hati kita mulai tergoda sesuatu. Biar pada saat situasi seperti ini, Natal, suasana Natal yang indah ini, ayo hati kita diisi dengan sesuatu yang indah dan yang kotor dikeluarkan semuanya. Agar pada Natal ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita terlebih lagi, kita bisa menikmati dan kita bisa juga masuk di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Karena Natal itu sangat penting sekali. Sebab itulah kelahiran Tuhan ke muka bumi ini. Inilah menunjukkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Sehingga kita harus menikmati kasih itu. Bagaimana hati kita, jika hati kita hitam penuh kebencian, sakit hati, iri, sedangkan kasih Allah begitu besar dalam hati kita, dia tidak akan bisa masuk. Sehingga Natal ini kita cuma hanya satu perayaan saja. Hanya cuma selebriti saja. Bukan sesuatu yang bersifat hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, biar pada Natal seperti ini, mari saudara, tugas saudara dan saya untuk menjaga hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biar pada Natal ini hati kami boleh dibersihkan oleh firman Tuhan, supaya kami boleh menerima kasih Tuhan yang besar kepada setiap umat manusia. Dan kami boleh Tuhan mengimpartasikan kasih itu kepada banyak orang, supaya dalam kehidupan ini, dunia ini yang gelap ini, boleh diterangi dengan kasih Tuhan. Memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang melihat acara ini. Kiranya Tuhan membalaskan kepada mereka berkat-berkat-Mu. Mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam sakit penyakit, dalam kesusahan, kesedihan, kiranya Engkau memberi kekuatan, penghiburan, kesembuhan, dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kembali lagi saudara, Yesus datang ke dunia ini menggenapi, yaitu kitab Yeskiel 36 ayat 26, yaitu bahwa dikatakan oleh Tuhan bahwa Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia katakan akan memberikan, itu kapan saudara? Yaitu ketika Yesus turun ke dunia, itulah Tuhan menggenapi kitab Yeskiel itu, memberikan hati dan roh yang baru. Sehingga roh kita saudara, punya roh kita ini adalah roh yang dari Tuhan juga, yang diurapi, yang disucikan oleh firman Allah, yang didampingi oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Demikian hati kita menjadi hati yang tulus dan taat. Sehingga Yesus juga katakan di tengah kehidupannya, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dikatakan percuma mereka beribadah, padahal itu ibadah. Bukan tidak ibadah, mereka ibadah dengan puji-pujian, tetapi yang tidak dalam hati. Itulah yang kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia bukan mendirikan sebuah agama baru, namun meneruskan, yaitu tentang jalan hidup kebenaran. Dan saudara, kita harus bisa masuk ke jalan itu, dan kita harus bisa menikmati dan masuk dalam satu kehidupan yang punya nilai-nilai yang tinggi. Kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 17 sampai dengan 20. Dan ketika mereka, yaitu para gembala, melihat Yesus yang dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka, yaitu dari malaikat tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang menarik ini adalah bagaimana Maria menyimpannya di dalam hati dan merenungkannya. Karena bukan satu kali itu saja Maria mendapatkan sesuatu yang spektakuler, yang tidak dialami oleh manusia biasa. Itu hanya hubungan bagaimana Allah intervensi turun ke dunia, yaitu ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, dan bagaimana kemudian dia menjumpai Elisabeth, dan bagaimana kemudian Elisabeth bernubuat tentang dia, dan kemudian bagaimana ketika dia mau diceraikan oleh Yusuf, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dan kemudian kalau kita melihat terus akhirnya para gembala yang ada di Efrata, malam itu juga ketika Yesus lahir ditaruh di palungan, para gembala jaraknya yang mungkin sekitar 3-4 kilo, mereka didatangi oleh malaikat
malaikat itu dan menyampaikan berita tentang sukacita itu, yaitu tentang kelahiran Tuhan. Sehingga malaikat itu datang tepat apa yang didapat dari malaikat, dan mereka menceritakan semuanya itu. Dan hal ini sungguh sesuatu yang ajaib, sehingga Maria itu menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Natal ini mari hati kita buang semua yang kotor, semua yang bernoda hitam, yang tidak baik. Hati kita yang penuh dengan kejahatan, rencana-rencana yang jahat, pikiran-pikiran jahat, hati yang sudah betul-betul sakit hati, ataupun kepahitan, kecewa, kita harus buang semuanya. Supaya kita bisa merenungkan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Bukan hanya merenungkan saja, saudara, tapi menyimpan dalam hati. Bagaimana kalau hati kita penuh dengan kotoran, dengan kebencian, sakit hati? Apakah kita bisa menyimpan sesuatu yang ajaib, janji Tuhan, firman Tuhan? Ya, apa yang Tuhan firmankan kepada kita? Apa itu yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu satu masa depan yang luar biasa, firman-firman yang membangkitkan kita. Mana bisa kita simpan dalam hati kita, jikalau hati kita penuh dengan hal duniawi atau hal yang kotor? Sebab itu pada saat seperti ini, waktunya lah kita, saudara, membuang semuanya. Mari hati kita kosongkan supaya ditempati oleh Roh Kudus. Bukankah hidup ini adalah rumah dari Roh Allah? Bukan hanya itu, dikasih oleh firman Allah. Sehingga setiap hari kita menyimpan firman Allah dalam hati kita dan kita merenungkannya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang membaca firman dan merenungkannya siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi sebagai orang Kristen pada Natal seperti ini, bukan cuma sekedar datang perayaan, terus kita lihat acara-acara yang menarik, tetapi kita tidak menyimpan firman Allah. Hal-hal sesuatu yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan satu semangat, penghiburan, satu keyakinan, yang membangkitkan iman. Ayo itu kita simpan. Seperti saudara kalau menyimpan saudara sertifikat, saudara menyimpan harta benda, saudara mungkin menyimpan surat-surat penting, saudara. Nah, pasti saudara simpan dengan baik-baik. Tentu tempat itu tidak mungkin tempat yang tidak baik, tetapi tempat yang baik, yang dijaga baik. Oleh sebab itu, saudara, apa yang kita renungkan hari ini, biar hati kita diperbarui kembali. Supaya, saudara, hati ini benar-benar menjadi baru. Yaitu yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Yaitu firman Allah, kekuatan penghiburan, supaya damai sejahtera Natal ini ada. Tidak berlama-lama, jangan sampai Natal ini lewat, kemudian kita masih tetap punya hati yang keras, hati yang kotor. Biar pada Natal seperti ini, saudara, suasana Natal yang indah, dan mencapai puncaknya Natal, kita itu mendapatkan satu bekal, yaitu hati kita menjadi mantap kembali, diisi oleh firman Tuhan, janji Tuhan, yaitu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga pada tahun yang baru, kita dengan yakin dan kita dengan tenang, kita masuk dan kita akan meraih apa yang Tuhan janjikan. Mari saudara kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami dengarkan hari ini, supaya hati kami boleh dibersihkan, supaya kami boleh menyimpan, yaitu segala firman, segala janji-janji Tuhan, segala kebenaran, segala visi itu, dan kami merenungkan setiap hari, supaya kami semakin kuat, iman kami semakin teguh, di tengah dunia yang penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, baik dalam bidang karir, studi, maupun pasangan hidup, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan engkau yang punya masalah kesehatan, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hari ini kuasa, janji, kemenangan, berkat Tuhan turun kepada setiap engkau yang saat ini mendengarkan semua. Dan engkau simpan di dalam hatimu bahwa Tuhan akan membebaskan kamu, memberkati kamu, memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar. Bahkan yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Merry Christmas. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera.